Pemirsa, jasad seorang pria ditemukan dengan kondisi tubuh menghitam di drainase tol Bakauheni Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Selatan. Diduga jasad tersebut merupakan korban pembunuhan. Beginilah saat keluarga korban histeris melihat langsung kondisi jasad seorang pria yang ditemukan di drainase tol Bakauheni Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Selatan. Usai ditemukan, jenazah dibawa ke rumah sakit Bob Bazar untuk diotopsi. Kondisi korban tampak membusuk dengan kondisi yang mengenaskan. Dari pengakuan keluarga, sebelumnya korban sempat pamit kepada sang istri untuk membantu polisi berinisial I. Namun di tengah perjalanan, korban sempat menghubungi istrinya dengan kondisi ketakutan. Sang istri menuturkan korban meminta pertolongan karena dijebak dan akan dibunuh oleh oknum polisi. Diketahui korban telah bekerja dengan polisi selama 4 bulan. Merasa kematian sang suami tak wajar, sang istri bersama keluarga melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Lampung Selatan. Aku tanya mau kemana, dia bilang mau pergi ke Bakau. Sama siapa? Sama polisi. Polisi mana? Ical namanya. Aku ke sana mau kerja, nanti pulangnya paling kalau nggak subuh siang. Oh ya udah, hati-hati kataku. Nah, dari berangkat itu nggak kenapa-napa. Setelah jam 9 kurang 4 menit, dia PC saya. PC saya kayak orang ketakutan. Bahasa dia gini PC sama saya, "Yang tolong yang, aku dijebak polisi, aku mau dibunuh polisi. Mau dibunuh polisi, tolong jemput aku di Kalianda," kata dia. Setelah itu HP-nya udah nggak aktif lagi. Dalam pemeriksaan awal, mayat tersebut ditemukan dengan mengenakan celana jeans hitam, kaos hitam, serta ikat pinggang kulit coklat, dan dilengkapi barang pribadi berupa kunci sepeda motor dan ponsel dalam kondisi mati. Menurut keterangan Kapolres Lampung Selatan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi yang berada di lokasi kejadian dan polisi akan terus mendalami penyebab kematian korban, apakah ada keterlibatan anggota atau tidak. Bahwa ada terindikasi diduga keterlibatan oknum anggota Polri di dalamnya. Nah, ini menjadi suatu petunjuk bagi kami ya, dan memang harus kami lakukan penyelidikan lebih lanjut ya. Nanti mungkin kami akan berkoordinasi dengan Dirkrimum dan juga dari Kabid Propam Polda Lampung terkait adanya bila mana keterlibatan dari anggota ini. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat segera mengungkap para pelaku pembunuhan dan dapat segera ditangkap. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujansah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui kronologi penemuan jasad di tol ini kami sudah tergabung bersama dengan Ibu Selja yang merupakan istri korban bersama dengan kuasa hukum yakni Arrozi Tantawi. Sebelumnya Ibu Selja, kami turut berduka cita dengan apa yang menimpa kepada keluarga Ibu. Tapi Ibu mungkin bisa diceritakan bagaimana komunikasi terakhir bersama dengan korban, Ibu Selja. Pagi sekitaran jam 6 kan dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu minta siapin baju. Bajunya itu kaos juga, baju putih kaos juga, celana jeans, tali pinggang, handuk. Dia minta siapin baju, terus aku tanya mau kemana. Jawaban dari si almarhum, dia bilang mau ke Kalianda, mau kerja di sana, ada kerjaan. Kata siapa? Aku bilang sama Ical, kata dia. Sama Ical. Oh ya udah, hati-hati kataku. Nah, abis itu dia berangkat bawa motor, dan itu nggak sendiri dia bawa motor, dia sama temennya itu aku nggak tahu siapa. Oke, baik. Setelah itu Ibu, informasi yang Ibu dengar pertama kali berkaitan dengan kejadian ini dari siapa dan seperti apa, Bu Selja? Dia video call saya di jam 8.54. Dalam video call itu dia dalam keadaan cemas dan berkata sama saya, "Yang, tolong yang, aku dijebak polisi, aku mau dibunuh polisi, jemput aku di Kalianda."
Nah, setelah dia minta jemput di Kalianda itu HP-nya udah nggak aktif lagi. Baik. Ibu, tadi kan Ibu sempat mengungkapkan kalau dijebak polisi, ada polisi yang mengejar-ngejar. Memangnya Ibu, apakah sebelumnya pernah memiliki mungkin masalah atau seperti apa dengan pihak kepolisian, Bu? Nggak, suami aku tuh kalau pulang dari kerja bantu polisi itu dia nggak pernah cerita. Dia pulang dari kerja itu ya dia duduk main HP sama anaknya, dia nggak pernah cerita ada masalah sama si A sama si B, nggak pernah cerita sama istri. Baik. Korban ini Bu, ini pekerjaan sehari-harinya apa Bu Selja? Dalam 4 bulan ini bantu polisi. Membantu polisi. Untuk apa, Ibu? Bantu polisi nangkap orang pakai narkoba. Oke. Informan begitu, Bu? Iya. Oke. Baik. Kemudian beredar informasi bahwa keluarga ini sempat menduga bahwa ini adalah pembunuhan begitu ya. Apa indikasinya? Mungkin bisa ke kuasa hukum Pak Arozi. Apa yang kemudian ini membuat ada kecurigaan dari pihak keluarga bahwa ini adalah pembunuhan? Ya, baik. Jadi pada waktu ditemukan si korban ini di tol, itu dalam keadaan artinya sudah 4 hari dan si pihak keluarga korban artinya telah dihubungi pada waktu itu di video call, dia takut akan dibunuh oleh oknum polisi dan pada waktu itu terakhir sepengetahuan kami dia pergi dengan saudara Ical. Nah, saudara Ical ini kemungkinan hanya inisial tapi nama sebenarnya masih belum tahu karena saya pribadi pun secara resmi baru hari ini artinya sebagai PH dari keluarga korban begitu. Jadi untuk dugaan atas apakah ini ada motif pembunuhan atau tidaknya, saya untuk ke depannya baru saya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian baik Polres Kalianda maupun dengan Polda Lampung. Begitu untuk Ibu. Untuk perkembangan kasusnya sendiri seperti apa Pak keterangan dari pihak kepolisian? Nah, kalau untuk perkembangan kasus sendiri tadi sudah saya katakan saya baru hari ini resmi tanda tangan kuasanya dan kemungkinan nanti saya koordinasi dengan pihak Polres, baik dari Polres Kalianda maupun dari Polda Lampung. Setelah itu baru saya tanyakan bagaimana nanti perkembangan ataukah ada perkembangan seperti apa, terus apakah memang ada dia diduga dia dibunuh dan juga apa motifnya, baru nanti rencana saya ke depannya baru mau saya tanyakan Ibu. Karena untuk saat ini saya sendiri belum mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian. Karena saya baru hari ini tanda tangan kuasa pada pihak korban. Begitu. Baik, tentunya kita akan terus menunggu ya seperti apa kemudian ini kelanjutan dari kasus ini. Semoga segera terungkap. Ibu Selja terima kasih, Pak Arozi terima kasih juga sudah berkenan untuk live di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu.